Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, kekuatan militer dan struktur kepangkatan di Kemaharajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit berada pada puncak kejayaan. Raja Hayam Wuruk dengan didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah panji-panji Kerajaan Majapahit. Wilayah kekuasaan kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang, ditambah Tumasik atau Singapura dan Semenanjung Melayu. Kekuatan militer Kerajaan Majapahit diakui hingga ke Asia Tenggara, menunjukkan reputasi militer yang disegani. Walaupun peringkat militer Majapahit tidak dapat ditentukan secara pasti dengan sistem peringkat modern, tetapi berdasarkan catatan sejarah, Kerajaan Majapahit memiliki pasukan besar dan kuat yang berperan penting dalam penyatuan Nusantara dan ekspansi wilayah. Meskipun tidak ada sistem peringkat seperti sekarang, catatan sejarah dan bukti arkeologis menunjukkan bahwa Kerajaan Majapahit memiliki kekuatan militer yang tangguh dan memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara dan Asia Tenggara. Kekuatan militer Kerajaan Majapahit memungkinkan kerajaan ini untuk memperluas wilayah kekuasaan hingga mencakup sebagian besar wilayah Nusantara. Pasukan Majapahit terlatih dalam berbagai jenis pertempuran dengan penggunaan senjata tombak, parang, panah, meriam cekbang pada angkatan laut, dan terlatih dalam strategi perang. Kekuatan prajurit militer Kerajaan Majapahit dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasukan utama adalah prajurit tetap, tentara dan bayangkara, dan pasukan wajib militer yang diambil dari para petani. Pada awalnya, pasukan berkuda atau kavaleri ada dalam jumlah terbatas. Mereka digunakan untuk pengintaian, patroli, dan pertempuran. Kerajaan Majapahit memiliki sekitar 30.000 tentara profesional yang bekerja tetap, di mana para prajurit dan komandannya digaji dengan emas. Ini menunjukkan adanya standing army, tentara permanen. Selain tentara profesional ini, Kerajaan Majapahit juga diperkuat dengan pasukan yang berasal dari negara bawahan. Dari catatan Suma Oriental dan sejarah Melayu, jumlah keseluruhan pasukan Majapahit dapat mencapai 200.000 orang. Struktur kepangkatan militer yang berlaku di Kerajaan Majapahit, dari yang tertinggi hingga terendah yang dapat kami rangkum adalah sebagai berikut. 1. Sri Maharaja. Sri Maharaja adalah pemegang kekuasaan tertinggi keprajuritan kerajaan. Sri Maharaja adalah panglima tertinggi militer kerajaan. 2. Mahapati Hamangkubumi. Mahapati Hamangkubumi mengepalai seluruh jajaran militer kerajaan. Mahapati juga sekaligus menjadi tangan kanan raja atau pejabat tinggi kerajaan. Di Kerajaan Majapahit, Pati Hamangkubumi seperti Gajah Mada mempunyai peran penting mengendalikan dan mengkoordinasikan ekspansi wilayah ke kerajaan lain melalui jalur diplomasi dan juga ekspansi melalui jalur kekuatan militer. 3. Rakrian Tumenggung. Rakrian Tumenggung adalah pejabat pelaksana pemerintahan yang bertugas di bidang keprajuritan. Sebagai militer aktif, Rakrian Tumenggung adalah pangkat tertinggi di bidang kemiliteran kerajaan dan ahli strategi perang. Kepangkatan Tumenggung berada di bawah Senapati satu tingkat. Tumenggung bertanggung jawab
memimpin satuan-satuan prajurit yang lebih kecil. Jadi kalau ada perang, Tumenggung ini yang bakal langsung memimpin di medan tempur sesuai arahan dari Senapati. 4. Rakrian Rangga. Rakrian Rangga adalah pejabat pelaksana pemerintahan yang bertugas di bidang keprajuritan. Tercatat selama pemerintahan Jayanegara ada 3 divisi utama kerajaan, yaitu Jalayuda, Jalapati, dan Jala Rananggana. Sebutan Jala menunjukkan bahwa kerajaan Majapahit merupakan negara maritim. Jala artinya kelautan. 5. Senopati. Senopati adalah kepala pasukan tentara kerajaan yang memimpin langsung sejumlah besar pasukan kerajaan, di mana di dalamnya termasuk bekel dan lurah prajurit. Kedudukan Senopati langsung berada di bawah perintah Rakrian Tumenggung dan Rangga. Senopati merupakan sosok dipercaya dan punya skill tempur yang diakui. Biasanya Senopati ini turun langsung di medan perang, memimpin para pasukan di bawahnya. 6. Bekel. Bekel adalah kepala pasukan tentara kecil yang langsung berada di bawah perintah Rakrian Tumenggung, Rakrian Rangga, dan Senopati. 7. Lurah prajurit. Lurah prajurit adalah para kepala prajurit yang membawai sejumlah kecil prajurit dan berada langsung di bawah perintah Senopati dan Bekel. 8. Prajurit pasukan khusus. Prajurit pasukan khusus adalah prajurit yang dibekali kemampuan khusus untuk menjalankan misi-misi kerajaan dan langsung berada di bawah perintah para pimpinan prajurit di atasnya. 9. Prajurit. Prajurit merupakan pasukan yang bergerak di garis depan dalam melindungi kerajaan, terutama dalam medan pertempuran, dan langsung berada di bawah perintah para pimpinan prajurit di atasnya. Dengan sistem hierarki kepangkatan ini, kerajaan Majapahit mempunyai struktur militer yang terorganisir dan siap melakukan ekspansi ke wilayah kerajaan lain. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.